Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Artina Putri dengan NIM 7211419171. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, sejarah sistem informasi. Dalam kurun waktu setengah abad, aplikasi komputer digital telah mengalami perubahan secara signifikan dan tujuan utamanya digunakan pertama kali oleh organisasi bisnis. Peranti keras telah mengalami berkali-kali lipat pengurangan ukuran, kenaikan kapasitas, dan kecepatan secara dramatis. Dalam waktu yang sama, aplikasi komputer telah mengalami evaluasi yang sangat pesat. Awalnya, aplikasi komputer digunakan untuk transaksi akuntansi secara sederhana, tetapi setelah seiring waktu, aplikasi komputer telah mengalami evolusi yang dapat membantu para manajer dan pemegang dan pemecah masalah lainnya dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, evolusi peranti keras. Yang pertama diciptakan oleh John W. McLean dan J. Pepper Eckert yang menciptakan ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator. Mereka berdua telah menciptakan yang merupakan pendahulu dari UNIVAC 1 yang merupakan komputer otomatis universal. Selanjutnya, komputer berukuran kecil. Komputer ini diciptakan untuk organisasi kecil, akan tetapi komputer mikro dilihat sebagai sebuah sistem atau komputer yang dapat digunakan oleh individu. Komputer berukuran lebih kecil sendiri memiliki dua buah jenis. Yang pertama, komputer mini dan komputer mikro atau mikrokomputer, atau sekarang yang lebih sering disebut personal computer. Selanjutnya, pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta yang diprioritaskan komunikasi telepon ataupun manusia. Standar dan prosedur komunikasi telepon tidak pernah dimaksudkan untuk mengakomodasikan komunikasi digital yang sangat cepat dan dibutuhkan oleh antar komputer, sehingga komputer tidak dapat mengkomunikasikan secara sendiri, harus mengikuti prosedur komunikasi telepon. Selanjutnya adalah hukum Moore atau Moore's Law. Istilah hukum Moore sendiri tercetus dari Gordon Moore, yaitu salah satu pendiri Intel. Pada awalnya, hukum ini sendiri menyatakan bahwa kecepatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon yang setiap tahunnya akan 2 kali lipat berkembang. Ini adalah pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesor. Prosesor sendiri dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows XP dan lainnya, mengelola alat input, output, alat penyimpan data, dan operasi atas data. Unit prosesor sentral atau Central Processing Unit (CPU) mengendalikan seluruh komponen lain. Memori akses acak atau Random Access Memories atau RAM bertindak sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. Semakin besar area kerja, maka semakin cepat CPU untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Evolusi di bidang aplikasi komputer. Yang pertama, sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen dapat mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan, sehingga sistem fisik perusahaan itu dapat berjalan sesuai semestinya yang dikehendaki oleh manajemen. Yang kedua, sistem fisik perusahaan. Sistem fisik perusahaan sendiri itu terdiri atas sumber-sumber daya berwujud bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual terdiri atas sumber daya informasi digunakan untuk memiliki dan mewakili sistem fisik. Sebagai contohnya, seperti sebuah ruang penyimpanan persediaan yang menyimpan barang-barang, terus file induk persediaan berbasis komputer, dan lain-lain. Sistem fisik perusahaan tersebut adalah suatu sistem terbuka atau open system yang berintegrasi
berinteraksi dengan lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik. Suatu sistem informasi juga merupakan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungannya. Sistem yang benar-benar tertutup tidak akan berinteraksi dengan konsumen, manajer, atau siapapun, dan tidak menjadi perhatian pengembang dan pengguna informasi. Lalu ada sistem pemrosesan transaksi. Sebelum komputer ada sistem virtual perusahaan, sebelum komputer ada, sistem virtual perusahaan adalah kombinasi dari proses manual, mesin, pembukuan yang digerakkan oleh kunci, dan sistem kartu berlubang atau punch card system yang memproses dan data perusahaan. Data itu sendiri terdiri atas fakta dan angka yang biasanya tidak bermanfaat karena volumenya yang benar dan sifatnya masih belum diolah, sehingga sebelum ada komputer, sistem virtual itu sangat dibutuhkan oleh organisasi. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM atau Management Information System adalah suatu sistem berbasis komputer yang memuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa dalam hal manajemen dan lain-lainnya. Sistem informasi manajemen sendiri itu digunakan oleh para pemegang saham atau para pengguna yang membutuhkan informasi mengenai manajemen dari suatu perusahaan. SIM atau sistem informasi manajemen akan menghasilkan informasi penggunaan data menggunakan dua jenis perangkat atau peranti lunak, yaitu peranti lunak pembuat laporan atau report writing software dan model sistematis. Sistem kantor atau sistem awalnya sederhana dan bersifat administratif, namun kini mereka biasanya disebut atau sistem produktivitas pribadi atau personal productivity system. Manajer menggunakan teknologi untuk melakukan pengelolaan sendiri atas bagian tugas-tugas administratif yang membantu para manajer di tahun 1960-an. Kemampuan aplikasi otomatis kantor dapat dilakukan di mana saja, melahirkan konsep kantor yaitu dengan menghasilkan konsep kantor virtual, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada suatu lokasi fisik tertentu. Para manajer dapat melakukan koneksi video tanpa semua pihak harus hadir pada lokasi fisik yang sama. Sistem kantor virtual telah membuat para manajer lebih dapat diakses oleh konsumen dan pihak-pihak lain dalam perusahaan. Sistem informasi manajemen juga memiliki sistem pendukung dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada Decision Support System atau DSS. Adalah sistem yang membantu seorang manajer dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, Output DSS, yang awalnya dihasilkan data oleh suatu basis data relasional dan mencakup laporan berlakah dan kasus serta output dari model-model matematis. Berikutnya akan ditambahkan kemampuan dukungan keputusan kelompok melalui peranti lunak yang berorientasikan pada kelompok yang disebut dengan groupware. Groupware memungkinkan DSS bertindak sebagai suatu sistem pendukung pengambil keputusan kelompok. Sekian dari saya, Wiliardina Putri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.